Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Raisya, dan sekarang kita akan membahas mengenai VLAN Trunking Protocol atau yang biasa disebut VTP. Nah, di sini kita akan mengenal dulu apa itu VTP. VLAN Trunking Protocol atau VTP adalah protokol Cisco untuk mensinkronisasi database dan menyebarkan informasi VLAN ke seluruh switch dalam jaringan. Nah, biasanya kita ada masalah nih, kalau misalkan kita tidak pakai VTP, kita akan capek setting 50 plus VLAN di 10 switch yang berbeda secara manual. Jadi, misalkan switch 1, kita setting dulu VLAN, lalu di switch 2, kita setting VLAN lagi, di switch 3, kita setting VLAN lagi. Nah, itu capek kan? Maksudnya kayak satu switch aja udah capek banget, apalagi ini 50 plus switch. Nah, di sini adalah solution yang tercipta, yaitu VTP. Nah, di VTP ini kita cukup setting di satu switch atau yang disebut servernya, dan yang lain tuh tinggal terima beres dan update otomatis. Lalu di sini ada 3 mode utama. Nah, di sini yang pertama itu ada server. Server itu kayak bosnya. Nah, di sini server itu bisa buat edit, hapus VLAN, mengirim update ke klien, dan klien. Sini yang kedua itu ada klien. Klien itu yang pengikut si bosnya atau karyawan si bosnya gitu. Jadi si klien tuh hanya menerima update dan tidak bisa membuat buat hapus VLAN sendiri. Jadi dia tuh si klien tuh ya ngikutin aja gitu, si klien mah ngikut dan terima-terima aja gitu. Nah, lalu di sini ada yang ketiga itu mode transparent, yaitu adalah orang atau device yang nggak terpengaruh update VTP, tapi bisa meneruskan pesan VTP-nya ke switch lain. Nah, lalu di sini ada syarat wajib atau tips and trick biar VTP-nya nggak error. Yang pertama di sini ada VTP domain name. Nah, VTP domain name ini harus sama persis di semua switch. Kenapa? Karena kan ini settingannya tuh disamain gitu ya. Jadi si switch semuanya tuh biar saling terhubung. Jadi domain name-nya harus sama. Lalu yang kedua di sini ada VTP password. VTP passwordnya itu harus sama jika digunakan. Karena kalau misalkan pakai password nih, kita harus sama. Karena apa? Karena ya tadi semua switchnya tuh biar saling terhubung gitu. Lalu trunk link. Trunk link-nya ini VTP yang hanya lewat jalur trunk itu tidak bisa melewati port access ya guys. Lalu di sini ada bahaya tersembunyi atau kekurangan dari VTP atau yang biasa disebut the VTP bomb. Nah, di sini resikonya itu kita jika switch baru mode server dengan database VLAN kosong dicolok ke jaringan, dia bisa menimpa semua VLAN yang ada dan mengakibatkan seluruh jaringan down. Nah, ini dia bomnya. Jadi, ketika switchnya baru dan database VLAN kosong, lalu tiba-tiba dicolok ke jaringan. Nah, itu tuh bisa tiba-tiba menimpa semua VLAN yang ada dan mengakibatkan seluruh jaringannya down. Jadi, salah satu tuh fatal gitu ya. Lalu di sini ada praktek terbaiknya buat buat kita mengatasi masalah VTP bomb, yaitu kita harus selalu set ke VTP transparan yang tadi, yang di mode ketiga, atau ganti revision number-nya ke 0 sebelum menambah switch baru ke jaringan. Lalu di sini ada sintaks CLI-nya. Di sini perintah yang wajib kalian ketahui. Nah, pertama ada nanti kita akan memasukkan VTP mode server. Ini untuk mengubah dan menetapkan switch sebagai pusat database. Jadi kita milih nih switch mana yang akan menjadi pusat database-nya. Lalu kita setting di CLI-nya harus VTP mode server. Nah, nanti di VTP mode server selanjutnya kita akan mengisi domain name. Domain name-nya kita perintahnya gini, VTP domain dan masukkan nama, misalkan VTP domain Raisya ya. Nah, terus ini tujuannya untuk mengatur domain VTP. Jadi untuk mengatur nama yang utamanya gitu, nama domain di seluruh switch-nya. Lalu ini ada VTP password, kita masukin perintah VTP password, terus passwordnya apa, misalkan VTP password 123.
Nah itu tuh untuk mengatur keamanan VTP biar gak sembarangan gitu. Nah langsung kalau misalkan udah beres, kita akan cek VTP-nya apakah sudah atau tidak. Kita pakai sintaks ini, show VTP status. Ini untuk melihat versi, mode, dan domain dari VTP. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke VTP part 2, di mana kita akan mempraktekannya di Cisco. Dadah semuanya!